Teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya berada di cabai rawit merah atau CRM kita yang mana sudah berumur 62 hari setelah pindah tanam. Pada video kali ini saya hanya mau berbagi ke teman-teman petani khususnya yang cabainya kepingin lebih tinggi dari biasanya dan apa juga manfaat atau keuntungan yang diperoleh karena hal tersebut. Selain itu juga mengenai pupuk apa saja yang kita gunakan, silakan disimak. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Karena banyak juga di antara petani yang tidak senang kalau cabai itu tinggi dengan berbagai alasan seperti umpamanya boros dalam penggunaan pestisida, rawan roboh, dan juga susah sewaktu pemetikan dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya adalah sah-sah saja. Tetapi pada dasarnya semua teman-teman petani tentu berharap di dalam berbudidaya tanaman apapun pasti menginginkan tanamannya tumbuh subur, berproduksi buah ataupun umbi lebih banyak, juga gampang dalam hal perawatan. Dan masing-masing mempunyai cara-cara tersendiri. Menurut saya ada beberapa keuntungan jikalau cabai berukuran tinggi yang melebihi tinggi daripada kita, tentunya sebagai petani cabai. Nah, keuntungan yang pertama adalah karena cabai agar bisa tumbuh tinggi itu membutuhkan pupuk organik dari kohe ayam dan sapi, juga sekam, ditambahkan kompos akan lebih bagus lagi. Dampak positifnya kita bisa mengurangkan pupuk kimia sintetis hingga 50%. Jadi secara tidak langsung kita sudah menjaga tanah tidak cepat mengalami kerusakan akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Oke. Karena pupuk yang sebagian kecil saja terserap oleh tanaman dan sisanya akan menjadi residu di dalam tanah, dan itulah salah satunya mengapa tanah cepat mengalami kemasaman atau pH-nya jadi rendah. Terus yang kedua, setelah cabai sudah umurnya lewat dari 50 hari setelah tanam dan cabai sudah lebih tinggi daripada kita, ketika kita dalam melakukan aktivitas perawatan seperti mencabuti gulma, melakukan pemupukan atau penyempraian, kita akan merasa nyaman dan tidak merasa kepanasan. Seperti gambar pada video ini, saya sudah lakukan 2 kali pencabutan gulma yang sering saya lakukan pada jam-jam seperti pada jam 1 siang karena merasa nyaman berada di bawahnya yang sangat teduh. Jadi kita beraktivitas selalu happy dan tidak terlalu banyak juga rumputnya. Karena tanaman sudah tinggi mesti umurnya belum cukup untuk berbuah atau baru 3 bulanan, namun cabai sudah tinggi hampir 2 meter. Dan itu akan semakin terus meninggi hingga mencapai 3 meter. Begitu pula nanti pada waktu melakukan pemetikan buah, walau seharian tidak bakalan kepanasan. Karena terus terang saja saya kurang tahan berada lama-lama bekerja ketika sedang di bawah terik matahari. Dan ketika cara ini saya gunakan, saya jadi lebih betah berada di kebun mesti di siang hari. Bahkan jika teman-teman mau lebih nyaman lagi bekerja dari awal mulai pencangkulan, semua tanaman yang tahunan yang umurnya panjang jangan semuanya ditebang atau disisakan sedikit untuk bikin naungan. Seperti pada gambar di video ini, saya biarkan tanaman seperti kakao, ada durian, dan yang lainnya agar kita bekerja lebih teduh. Oke, saya beritahu bahwa sampai hari ini kita baru lakukan 3 kali pemupukan. Walau demikian,
cabai ini sangat subur karena saya pakai pupuk dasar yang berimbang antara pupuk organik dan pupuk kimia. Oke, kita lanjut pada manfaat yang ketiga. Ketika tanaman kita lebih tinggi, maka pemberian nutrisi dengan cara menyeprai sangatlah tepat karena nutrisi yang diserap tanaman melalui stomata daun yang lebih banyak berada di bawah daun. Tinggal kita semprot dengan nozzle menghadap ke atas, juga dalam pengaplikasian pestisida karena kebanyakan hama itu bersembunyi di bawah daun. Cuman jika kita semprotkan racun, sebaiknya dilakukan dengan cara berjalan mundur agar percikan air semprotan yang kita lakukan tidak mengenai kita dan jangan melawan arah angin tentunya. Dan manfaat yang terakhir adalah dengan tanaman cabai yang tinggi, menurut pengalaman hasilnya lebih banyak hingga 30% dari tanaman yang biasa pada umumnya, dan juga umur cabai lebih panjang karena ketika cabai yang tingginya hampir 3 meter maka dahannya itu biasanya akan rebah saling mengikat dengan yang lainnya. Pada dahan yang datar muncul tunas-tunas yang sangat subur dan daun cabai akan kelihatan muda lagi. Nah, itulah beberapa kelebihan dari tanaman cabai yang tinggi. Mengenai pupuk apa saja yang harus kita butuhkan untuk menutrisi tanaman dan bagaimana caranya, kita juga akan bahas sedikit lagi. Yang pertama adalah penggunaan pupuk dasar untuk per arenya. Kita gunakan 7 karung kohe ayam potong yang sudah dicampur sekam, 5 karung kohe sapi, 3 kg pupuk TSP atau ASP, dan 2 kg pupuk KCl, juga kapur dolomit seperlunya. Jika lahannya ada 1 hektar, teman-teman tinggal kalikan saja. Dan cara pengaplikasiannya, pertama-tama kita taburkan kapur dolomit pada bedengan yang kita buat. Kita biarkan minimal 1 minggu, baru kita taburkan kohe ayamnya yang sudah tercampur sekam. Bisa juga sekalian dengan kohe sapinya yang sudah difermentasi, kira-kira seminggu atau lebih akan lebih baik. Dan baru kemudian bedengan kita belah jadi 2 untuk kita taburkan pupuk dasaran kimia seperti TSP atau HSP atau SP36, tergantung pupuk dasar apa yang ada di tempat teman-teman, dan dicampurkan pupuk KCl dengan perbandingan biasanya saya gunakan 5:3, yaitu 5 pupuk TSP atau HSP dan pupuk KCl nya 3, dan saya tidak menggunakan pupuk NPK sebagai dasaran karena sudah banyak ada kohenya seperti kohe sapi. Dan untuk pupuk susulan sudah saya sampaikan tadi, kalau cabai ini yang umurnya baru 3 bulanan, saya baru memupuknya 3 kali dengan dikocor menggunakan pupuk NPK 1616 dimix dengan pupuk Karate plus Boroni, tentu dengan melihat kondisi tanaman karena saya melihatnya sudah cukup subur akibat pupuk dasarnya yang bagus. Dan selebihnya saya seminggu sekali semprotkan pupuk Gandasil D pada fase vegetatif dan Gandasil B pada masa generatif. Juga pupuk MKP yang saya campurkan dengan KNO3 dengan cara di rolling, dan juga saya berikan pupuk makro sekundernya yaitu kalsium dan magnesium 14 hari sekali. Dan untuk penanganan insek dan jamur cendawan juga bakterinya nanti saya bahas biar video ini tidak terlalu panjang. Nah, sekian dulu video ini, dan bila teman-teman ada yang perlu ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar.